Polda Metro Jaya, saudara, menetapkan Cho Yonggi atau Kevin, mahasiswa jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi, ini yang tadi lempar-lempar gitu, terus otomatis mereka langsung tangkap, langsung ditangkap, si badannya itu ditarik, dipukul, macam-macam. Aku juga coba nutupin tuh malah makin dipukulin gitu, kita dipisahin, kita makin dipukulin. Setelah itu udah mungkin sekitar 3-5 menit, mobil tahanannya datang, diangkat paksa, dimasukin mobil tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya, Rahayu. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi ke podcast kami. Di sini kami dari BEM VIA UI dan juga BEM FMIPA UI berkolaborasi untuk membangun podcast yang berjudul dan juga bertemakan dinamika kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian di sini saya sebagai moderator Muhammad Zaidul Rahman. Saya Aisyah Latifah Indra. Dan kita ini sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Bivitri Susanti sebagai dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dan kita juga ada Kak Yonggi dari mahasiswa FIB Universitas Indonesia. Oke, untuk Mbak Bivitri dan juga Kak Yonggi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya deg-degan. Deg-degan karena lagi sebel, tapi ya kita lihat perkembangan lah. Soal negara, soal topik kita juga. Oke. Kalau Kak Yonggi gimana kabarnya, Kak? Nggak sabar. Oke, jadi kita mungkin tanpa berlama-lama kali ya, kita mulai langsung aja perbincangan kita hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi udah meluangkan waktunya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pemantik kali ya. Kira-kira menurut Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi, kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia itu saat ini ya, kira-kira apakah mengalami penurunan atau kira-kira faktor apa sih yang membuat kebebasan berpendapat kita nih di Indonesia ini mengalami penurunan gitu, Mbak? Ya tadi makanya saya jawab deg-degan itu nothing against this podcast. Jadi maksudnya bukan karena deg-degannya sama teman-teman moderator ataupun yang lagi di belakang kamera, tapi deg-degannya karena situasi hari-hari ini memang selalu bikin deg-degan. Kita kaget bangun tidur beberapa hari yang lalu, tahu-tahu Pertamax naik, harganya naiknya drastis lagi. Jadi itu kan salah satu sumber deg-degan, tapi persoalan pentingnya persis di kebebasan berpendapat. Karena kalau kita melihat, kalau pertanyaannya adalah kenapa sih kayaknya sekarang makin susah gitu untuk berpendapat tuh diserang oleh buzzer, dikriminalisasi, itu kan karena memang mereka, maksud saya para penguasa hari-hari ini sedang melakukan tindakan yang sangat buruk, merugikan rakyat, tapi juga bahkan secara hukum pun, maksudnya kita objektif gitu ya, memang secara konstitusional ngaco, secara hukum ngaco, tumpang tindih kewenangan ada di mana-mana, inkompetensi ada di mana-mana juga dalam pemerintahan yang sekarang. Nah, itu semua kan kalau oleh kayak kita begini ya, sivitas akademika, oleh orang masyarakat, pokoknya warga yang punya pikiran akal sehat, pasti ingin mengkritik. Nah, padahal kalau ingin mengkritik, mengungkapkan kebenaran, itu kan buruk untuk penguasa. Gitu kan. Jadi dikasih tahu, salah loh, masa harga bensin segini, kemudian buzzernya kan langsung bilang, tapi harga bensin di negara lain juga naik, tanpa melihat taraf kehidupan warga di negara-negara lain tersebut, UMR-nya di negara-negara lain tersebut. Kalau kita bicara kebenaran kan artinya langsung narasi itu runtuh. Makanya kita dibungkam. Jadi di era Prabowo ini memang karena kebijakannya cukup gila-gilaan sih kalau saya bilang ya. Ini sebagai orang yang sering menganalisis ya, memang ngaco betul gitu. Nah, biasanya dalam suatu pemerintahan yang sudah otoriter, dia akan membungkam orang-orang lawan politiknya secara umum. Jadi orang-orang yang berkata benar, partai politik yang disebutnya lawan politik, mantan lawan politiknya itu akan dibungkam dengan berbagai cara. Kalau kita baca berbagai literatur tentang otoritarianisme, kalau baca misalnya katakanlah teman-teman baca
Levitsky dan Way yang kompetitif authoritarianism misalnya, banyak How Democracies Die itu kayaknya paling terkenal tuh ya, banyak yang udah baca, akan ketemu pola yang sama. Penguasa yang zolim seperti itu, mereka akan bungkam orang yang mau membicarakan kebenaran. Kalau dari Kak Yonggi sendiri gimana? Menarik sih, karena tahun lalu bulan Mei kan sempat ketangkap ya bareng teman-teman, ada yang paramedis, ada yang teman mahasiswa, ada yang teman-teman pelajar, buruh. Terus di situ pertama kali sadar, oh ternyata entah itu hukum, entah itu aparatus, entah itu kekuasaan itu tidak fair dalam pikiran atau tindakannya. Jadi dalam proses kriminalisasi itu dapat perspektif baru sih, dapat sedikit gambaran, oh mungkin ini yang dirasain teman-teman yang tidak punya privilege, tidak, mungkin bukan ya orang-orang biasa lah yang nggak ada power, nggak punya jaringan, jadi ketika ditangkap ya bisa dihabisin gitu, bisa ya lebih cepat gitu tangkapnya. Jadi dan ditambah Agustus banyak penangkapan, banyak teman-teman yang masih berproses gitu secara hukum, banyak yang terdampak juga, entah itu secara ekonomi, secara psikis, secara semangat gerakannya juga apa ya, terhambat ya, atau bahkan menurun nih gitu. Oke, berarti memang dari kondisi yang dilakukan oleh penguasa ini cukup tidak baik ya, tidak fair kepada masyarakat sipil tentunya, apalagi dari seorang akademisi yang sudah tentunya menganalisis melalui data-data dan sudah menemukan fakta ya memang bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia itu sangat menurun dan dibungkam sekali untuk masyarakat untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Mungkin aku mau bertanya ke Mbak Bibip ya, sebagai ahli tata negara, sebenarnya Mbak sejauh mana sih negara kita itu mengatur kebebasan berpendapat dan mendukung demokrasi di negara kita ini? Negara melalui konstitusi sebenarnya bagus menurut saya, karena sudah ada undang-undang dasar, salah satu pasalnya di pasal 28 itu menyatakan dengan jelas bahwa kebebasan berpendapat itu hak. Jadi bukan hadiah, oh kami lagi baik nih, kamu boleh deh berpendapat. Nggak begitu cara melihatnya, tapi memang hak yang siapapun bisa melakukan itu. Nah kemudian ada juga tahun 99 tuh, waktu itu awal mula kita membuka reformasi ya, pemerintahan Habibie waktu itu yang membuatkan misalnya salah satunya undang-undang tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Walaupun itu ditwist ya di lapangan, karena misalnya itu kan salah satu yang membuat kita harus lapor kepada polisi kalau mau demonstrasi misalnya, tapi dibilangnya harus izin. Padahal konsepnya bukan izin, masa orang berpendapat izin? Iya, gitu, harusnya ngabarin aja, koordinasi supaya dijaga bareng-bareng keamanannya. That's it gitu. Yang dijaga tuh masa aksinya. Yang dijaga masa bukan aksi. kekuasaannya. Bukan kekuasaan. Benar. Soalnya kan konsep izin itu saya baru baca tulisan juga yang dari dia lulusan UI juga, Fakultas Hukum, yang juga ngajar juga sebenarnya, yang bilang soal mohon izin ini loh. Kan mohon izin itu bukan cuma mohon izin ke polisi untuk demo, tapi kita juga punya kebiasaan untuk bilang mohon izin bertanya. Seakan-akan kita kalau mau bertanya, mau demo, mau mengemukakan pendapat, harus dikasih izin dulu. Padahal ini hak loh. Betul. Bukannya kita kemudian kalau misalnya dosen atau siapa aja yang kita mohonkan izin itu bilang kamu nggak boleh ngomong. Kan nggak boleh begitu. Bahkan dalam hak kita kan, bahkan di kelas aja ilmu pengetahuan nggak akan berkembang kalau kita nggak boleh nanya gitu. Nah jadi sebenarnya nggak boleh diatur demikian represif gitu. Harusnya pertama-tama haknya dulu di acknowledge, dan justru hak untuk berpendapatnya dilindungi. Jadi kalau ada yang bilang Anda diam gitu misalnya ya, nah yang ngomong Anda diam itu yang mestinya diberikan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, bukan orang yang ngomongnya. Nah kira-kira harusnya hanya sebatas itu pengaturannya. Berarti memang ada miskonsepsi ya dari pengertian hak sipil itu sendiri untuk mengutarakan pendapatnya. Nah mungkin tadi kita ada menyinggung sedikit soal demonstrasi. Nah menurut pengalaman Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi, kira-kira kalau dari pengalaman mendampingi atau berinteraksi dengan aktivis yang sering atau pernah mengalami penangkapan ya, pola atau bentuk kriminalisasi apa sih yang mungkin sering terjadi dilakukan oleh aparat-aparat? Ini menarik karena kalau tadi Mbak Bibip address tentang persoalan
kultural, Ya. tentang budaya, dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari aja. Kita tuh udah kayak ada hierarki, ada keperluan untuk dapat approval dan persetujuan. Mau nanya izin, oh maaf, oh mohon maaf mengganggu waktunya. Itu kan hal-hal yang kecil, tapi ternyata itu menyumbang ke hal-hal yang lebih besar. Oh, ketika kita mau berkumpul, kita nyata secara tidak sadar, aduh kita izin berkumpul, aduh kita izin mau proses, oh nggak boleh, gimana? Jadi itu logikanya atau cara pikir atau imajinasinya itu mulai dibatasi. Nah, kalau terkait teman-teman yang tangkap, teman-teman yang biasa turun ke jalan, ini agak berbeda. Berbeda dalam artian bukan ditangkapnya, tapi kenapa ditangkap? Kenapa salah tangkap? Kenapa dipersulit dapat bantuan hukum pendampingan? Ketika ditangkap nih misalnya, kemarin saya tangkap. Kenapa ada upaya menghalang-halangi pengacara publik, entah itu LBH, TAUD, mereka mau bantuin, kenapa dihalang-halangi? Ada apa? Nah itu yang menarik. Nah kalau dari segi kayak misalnya pasalnya gitu-gitu ya, memang tuh biasanya tuh kan saya pinjem datanya GMLK, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi. Nah itu misalnya dan juga kalau teman-teman download laporannya Komisi Pencari Fakta Agustus 2025 yang kontras YLBHI dan LBH Jakarta, itu bagus datanya soalnya dibikin pasal apa, berapa orang yang kena gitu ya. Karena kan total tuh 710 orang loh. Kalau di laporan itu masih 703 ya, karena datanya belum lengkap. Sekarang kira-kira udah 710 orang, ini Agustus aja loh. Yonggi kan kenanya sebelum Bulan Agustus, Mei. dia Mei waktu itu, Mei Day ya. Indikator udah mulai aneh nih. Kenapa proses hukum di kriminalisasi agak beda, agak dilama-lamain? Oh ternyata Agustus pecah. Agustus lagi gitu. Nah waktu itu tuh 703 orang yang didata awal itu ya, sekarang udah 710. Kebanyakan itu kenanya pasal-pasal penghasutan, terus ada pasal pengerusakan juga ada. Tapi kan pengerusakan dalam arti orang lagi demo, terus tahu-tahu ada kejadian bakar-bakaran segala macam, itu salah ya, menurut saya juga salah. Tapi kan nggak pernah diusut. Sebenarnya emangnya masa yang demo yang bakar, misalnya, itu nggak pernah diusut sama aparat, Kan langsung dituduhkan. Kan ini ada di lokasi bukan berarti punya sebab akibat. Jangan-jangan cuma berkaitan ada tapi nggak cuma korelasi tapi nggak ada. Mereka hanya melihat dampaknya aja ya, tidak melihat proses. Dampaknya. Ada yang Jadi yang kenanya tuh itu biasanya tuh pasal pengerusakan, karena itu paling gampang dikenain ke massa. Kena by the way anak muda semua. Jadi saya sedih banget sebagai anak yang tidak muda. Itu udah gitu pasal penghasutan. Jadi orang yang nyebarin, misalnya saya jadi saksi ahli untuk kawan-kawan di Magelang misalnya. Mereka itu cuma nyebarin selebaran untuk konsolidasi, bukan untuk demo loh. Kena, pasalnya pasal baru mau ngumpul doang. Baru mau ngumpul buat rapat. Iya, buat diskusi doang udah kena. Ada masalah apa sih gitu? Undang-undang ITE banyak banget yang cuma repost. Saya nggak nakut-nakutin, menurut saya tetaplah kita berjuang, tapi kejadiannya juga dipakai gitu untuk repost, terus kena undang-undang ITE. Itu biasanya yang kena. Oke, mungkin dari Bang Yonggi sendiri, Kak Yonggi kan ini ya, jadi medis ya waktu May Day kemarin. Itu kenanya pasal apa dan gimana tuh bela dirinya gitu? Wah, bela diri. Kan medis ya, ngapain ditangkap gitu kan, kita bantu orang. Dan saya pernah dengar juga kalau Kak Yonggi tuh mau bantu, iya, dan ditangkapnya tuh pas mau bantu orang gitu. Pertanyaan ini juga aku mau tanyakan sebenarnya, kayak nangkap kenapa gitu loh, atas dasar apa? Ini jadi pertanyaan yang sama sih, tapi setelah melalui proses ditangkapnya, diintimidasinya, diproses gitu sama teman-teman May Day Jakarta 2025, menariknya sebenarnya pasalnya itu melawan aparat. Ya, kayak nggak mematuhi lah instruksinya mereka gitu. Terus tidak membubarkan diri setelah diinstruksikan 3 kali. Jadi kalau mengada-ada sih menurut saya. Iya, mengada-ada karena nggak ada di lapangan tuh nggak ada. Taruh aja pasalnya. Nanti kan semakin kan itu diakumulasi kan pasal-pasal, misalnya pasal 1, 2, 3 gitu. Nanti dijumlah total masa tahanannya, kalau di atas 5 tahun itu bisa ditahan. Maksudnya di Polda ya di penjara monyet kandang monyet itu. Berlapis gitu ya biasanya ya. Nanti bisa itu ada upaya-upaya itu. Kandang monyet. Iya, karena kecil Mbak katanya. Emang sih. Nah, tapi karena kami ternyata nggak terbukti itu, atau bahkan mungkin susah ya diargumentasikan sama polisi, jadinya
ya udah cuma jadi tersangka, tapi mereka nggak bisa buktiin tuduhan-tuduhannya atau dugaan-dugaannya, makanya ya jadi tersangkanya Sampai tergantung sekarang. gitu. Tapi saya pengen nambahin di situ deh. Masih mau cerita nggak? Iya, Menurutku soalnya menarik ceritanya kita Yonggi. cair aja, ngobrol aja. Tapi aku pengen nambahin gini, kan banyak kayak orang-orang seperti Yusril Iza Mahendra, Oke. Menko, kan misalnya dia tuh pas mengunjungi Pedro dan kawan-kawan, Iya. kan dia bilang hadapi saja dengan gentle. Nah, persoalannya bukan gentle atau nggak gentle, persoalannya adalah ketika orang kena di seperti Yonggi yang mungkin mudah-mudahan tidak berlanjut sih, tapi kan dia digantung tuh statusnya, tersangka. Jadi ibaratnya seperti Sandra sebenarnya. Yonggi mungkin jadi nggak bisa dapat SKCK misalnya, sesederhana itu ya. Tapi itu kan artinya kalau kita kerja sih nggak perlu SKCK biasanya. Tapi misalnya mau berpolitik misalnya ya, apapun lah. Meskipun mungkin Yonggi bilang gua nggak mau berpolitik. Tapi kan soalnya adalah ini ada hak yang dikurung, dipegang sama mereka. Dan nggak ada kepastian hukumnya. Nggak ada kepastian hukum. Udah gitu kan pasti stres. Betul. Siapa sih di antara kita, even saya, kalau didatangin polisi berseragam terus ditanya macam-macam, pasti stres. Iya. Dan kita ngebuang waktu. Betul. Dan juga misalnya kita nggak ada lawyer gimana? Iya. Menarik. Kita untungnya kita punya teman-teman di tim advokasi untuk demokrasi, itu teman-teman YLBHI dan kawan-kawan. Tapi kan menurut saya ini yang namanya chilling effect itu, ya disebutkan chilling effect ya, bikin kita takut. Iya. Sebenarnya bukannya benar-benar bertujuan nih orang pokoknya harus ditahan di penjara. Kadang-kadang tujuannya mungkin nggak tercapai, tapi dia udah bikin kita takut, teman-temannya jadi pada takut, menyebar ketakutan itu. Makanya saya dari tadi sempat yang tapi jangan takut ya guys. Betul, gitu tuh betul. karena saya pengen bilang, even kita diem aja dengan situasi pemerintahan yang otoriter seperti sekarang, kita bisa diambil. Benar. Makanya kayak saya bilang, Yonggi tuh apaan tuh pasalnya? Iya. Pasalnya pasal nggak mau menuruti perintah aparat penegak hukum kan ngarang banget. Iya. Jadi buat saya sih kita pasti harus menjaga keamanan masing-masing, keselamatan, dan kita bersolidaritas harus. Tapi saya juga mau bilang jangan biarkan mereka dapat chilling effect itu dari kita. Jangan, maksudnya cita-cita kayak gini buat saya tujuannya adalah menguatkan, bersolidaritas gitu bareng-bareng. Tapi jangan bikin malah takut gitu. Kalau gitu kita nggak usah speak up deh, nggak usah repost di kayak media sosial gitu. Karena memang ada yang kena. Tapi ya dikenain karena, dan orang itu benar-benar orang yang bukan beberapa orang ya. Orang yang cuma lewat. Saya baru kemarin ketemu sama teman-teman Setapol, Serikat Tahanan Politik, ketemu ibunya. Dia bilang anaknya bahkan bukan aktivis. Iya. Kebetulan lewat. Tuh, nonton demo. Nonton demo, dikenain. Maksud saya lagi-lagi bukan nakut-nakutin, tapi saya mau bilang yang kayak gini kan mesti dilawan justru. Orang-orang, kawan-kawan kita banyak banget yang innocent, terus harus menanggung ini semua. Berarti ada kekuatan besar yang mesti kita lawan gitu. Menarik, karena kalau yang di Jakarta Utara tuh banyak, ada yang pedagang, ada yang tukang parkir, Jahat deh. nonton demo, ditangkap. Pedagang juga. Dan mereka pedagang. kalau nggak salah putusannya bersalah ya. Bersalah, Yes. Karena memang tujuan Merugikan, karena memang tujuan dari mereka untuk melemahkan masyarakat ya. Melemahkan, Nyari- bikin takut. Ambil aja lah orang dulu Iya. gitu. Dan kebetulan yang diambil mungkin nggak punya kekuatan untuk melawan secara hukum, pendampingan hukum, jadinya ya sudah tangkap gitu. Justru itu ya yang harus kita kuatkan kembali, kolaborasinya, tekadnya untuk melawan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal demonstrasi tadi, kira-kira menurut Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi ini sendiri, bentuk demonstrasi yang baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi itu seperti apa? Yang baik. Karena sebenarnya kan sangat Jadi menarik. subjektif. Jadi ya. menarik. Oh, tidak subjektif. Karena ada prinsip-prinsipnya, civilian values. Oke. Dan aku kira mungkin di satu sisi publik itu, masyarakat nih, warga-wargi nih semua mungkin kita perlu mengkampanyekan ya, mengedukasi terkait hak-hak. Jadi teman-teman jadi nambah image. Oh, kita tuh berhak ya begini. Oh, kita bisa begini. Tapi di satu sisi memang ada kekuasaan lewat pemerintah, lewat instrumen-instrumen aparaturnya, itu yang berupaya membatasi kan. Nah, gimana nih Mbak Bibip yang di sisinya? Apa ya, kalau gini yang sering dinarasikan, tapi menurut saya ini narasi. Masalahnya kan kita di perang dalam tanda kutip ya. Kita perang narasi juga sama penguasa.
Jadi misalnya nih menjelang setelah kenaikan BBM kan diduga akan ada demonstrasi besar, pasti banyak spekulasi. Itu mulai disebarkan tuh. Misalnya seakan-akan innocent banget di berbagai media sosial. Oh, demo boleh tapi jangan merusak ya. Nah, menurut saya itu adalah prelude tuh, maksudnya pengantar untuk membuat ada frame bahwa yang demo itu akan merusak. Nah, buat saya sih yakin banget kalau mahasiswa UI misalnya atau siapa aja deh, niatnya tuh bukan merusak, bahwa ada yang memang berniat melakukan kekerasan, ya tentu saja kita tidak dukung itu. Tapi pada umumnya kan ini kekuatan moral yang pengen bersuara dan nggak niat ngerusak. Nah, tapi frame-nya selalu begitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya demonya mesti kayak gimana sih? Menurut saya sih sederhana, misalnya sesuatu yang demi menjaga keselamatan kita sendiri. Karena yang kita hadapi ini orang-orang yang menurut saya udah zolim banget gitu. Jadi demonya menurut saya mesti disiplin. Disiplin maksud saya jangan ada yang melipir sendiri, nanti tahu-tahu ngapain atau dituduh bakar-bakar misalnya. Padahal menurut laporannya Komisi Pencari Fakta Agustus 2025 itu yang bakar-bakar itu bukan orang yang demo loh. Iya, entah dari mana yang tidak pernah ditangkap itu. Yang pakai hoodie putih. Nah, kalau pada suka nonton ini Bocor Alus misalnya, mereka juga cerita kan. Karena itu gampang di search ya, pakai hoodie putih katanya. Jadi sama dengan laporannya Komisi Pencari Fakta, ternyata ada sebuah institusi yang bakar-bakar halte segala macam, bukan orang yang demo. Nah, maksud saya adalah kalau kita disiplin, maksudnya teman-teman mahasiswa disiplin geraknya bareng, nggak ada yang melipir segala macam, kemudian saling jaga, saling bersolidaritas. Kalau ada yang ngelihat teman digebukin misalnya, apa yang mesti dilakukan. Itu sih demo yang terbaik yang kayak gitu. Tapi jangan kemudian terkungkung gitu. Oh, kamu harus sopan misalnya gitu. Kamu nggak usah orasi. Kalau orasi kasih solusi, nggak usah. Bukan tugas kita ngasih solusi. Orasi aja. Orasinya tapi jangan menghasut orang untuk bakar-bakar. Itu interpretasi. Saya tuh berapa kali di pengadilan diinterpretasikan oleh jaksa, orang yang orasi itu bikin orang marah dan bakar-bakar. Saya bilang secara hukum itu literaturnya udah berkembang. Hubungan kausalitas itu nggak sesederhana itu. Memangnya semua orang kayak prajurit, kalau dibilang A harus A. Kita ini kan orang-orang berpikir bebas. Misalnya saya bilang, coba kamu banting HP kamu sendiri, pasti kamu mikir kan, udah gila apa nih orang nih, saya nggak mau banting. Kita kan orang yang punya free will. Tapi di pengadilan-pengadilan di mana saya beberapa kali jadi saksi ahli itu di frame-nya kayak gitu. Ini orasinya bikin orang bakar. Mana buktinya? Saya bilang, Anda harus membuktikan hubungan kausalitas itu. Nah, itu yang nggak pernah terbukti dalam sebenarnya ya, menurut kalau kita perhatikan kasus-kasusnya dari yang Agustus 2025 itu aja nggak pernah terbukti kausalitasnya. Tapi langsung dituduh-tuduhin aja. Gitu. Jadi buat saya juga sepanjang kita berdisiplin, jaga keselamatan kita dan paling tidak circle kita dan satu grup besar misalnya se-UI gitu ya. Saya kira itu sudah cara demo yang baik. Tapi nggak usah kayak memfilter sendiri self censorship gitu, ngomongnya mesti gimana gitu. Menurut saya jangan, dan kita nggak bisa kontrol juga kan kalau lagi orasi gitu kan, sering terbawa, nggak apa-apa. Memang biasa kok itu. Di seluruh dunia juga orang kalau orasi ya begitu memang gitu. Tapi menurut Mbak Bebep sendiri, kalau misalnya bakar ban kayak gitu, itu salah nggak? Atau itu sebenarnya adalah gitu ya? bentuk dari mencari perhatian ekspresi gitu? Mungkin ekspresi. Nah, Iya. tuh, Mbak? Iya, demarkasinya. Menurut saya sih kalau untuk ekspresi kadang-kadang tiba-tiba pocong menggambarkan demokrasi mati misalnya gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Biasanya tuh batasnya kalau di hukum HAM itu kita kenal yang namanya hak sipil dan politik. Covenant-nya itu kita sudah ratifikasi tahun 2006. International Covenant on Civil and Political Rights. Nah, batasannya itu adalah kalau kita melakukan hate speech. Tapi hate speech itu mesti dikaitkan, dan biasanya bukannya against satu orang, tapi satu kelompok, ras gitu. Misalnya, serang nih orang yang beragama penyembah matahari misalnya gitu ya. Terus kita serang mereka rame-rame, ada yang meninggal. Nah, itu batasnya di situ. Hate speech. Tapi kan kita kalau demo bakar ban,
menurut saya itu sebenarnya ekspresi. Hmm. Kalau misalnya dianggap mengganggu lalu lintas, misalnya, ya silakan polisi amankan ganggu lalu lintasnya. Amankan yang gimana nih, Mbak? Karena amankan ini Oh, bahasa yang oh, sangat iya. semu dari segi Ya aparat benar, biasanya. dipadamkan apinya. Oh, iya. Dipadamkan, disingkirkan. Diamankan gitu. itu dibawa, dikumpulin kan diamankan, Mbak. Benar-benar, ini bahayanya Iya. narasi-narasi itu. Amankan. Tapi apa namanya, kalau bakar ban, maksudnya bukan bakar-bakaran gedung gitu-gitu ya. Itu buat saya sebenarnya ekspresi supaya narik perhatian orang. Iya, narik Nah, tinggal dipadamkan aja apinya. Apinya. Bukan orangnya yang kemudian dipadamkan. bukan orangnya yang Bukan dipadamkan, orangnya. bukan orangnya. Ya, itu bahaya ya guys. Iya. Kalau pakai Tolong bahasa bapak-bapak di amankan. pemerintahan, di polisian, tugas kalian tuh untuk menjaga. Tapi ada pertanyaan menarik loh. Ada temanku orang tadi bilangnya antek asing. Ada temanku yang bukan orang Indonesia. Terus dia nanya, kalian tuh kalau demo masih ada yang keluar nggak? Karena mereka lihat ada demo MBG Watch tuh kemarin. Oh iya, kemarin. Iya, yang kemarin. Ada yang keluar nggak? Saya bilang nggak ada. Perwakilan gitu ya Terus, dari pemerintah. Nggak ada perwakilan dari MBG yang keluar. Iya. Oh nggak ada ya. Terus gara-gara dia nanya, saya jadi mikir. Sejak zaman Prabowo itu sebenarnya nyaris nggak ada loh. Iya. Kecuali mungkin waktu itu Hardiknas. sempat sekali ya ada yang Hardiknas. keluar dan menjelaskan. Iya, berani. Normalnya bahkan di dalam sejarah Indonesia di masa sebelum Prabowo itu kalau ada demo biasanya ada orang yang keluar dan akan bernegosiasi. Betul. Ya, menemui, ada negosiasi. Jadi padam, ntar Ya. ada kesepakatan, jadi pulang damai, nggak perlu water cannon, nggak perlu segala macam Nembak lah dulu, kekerasan. Iya. Sekarang diperhatikan deh, nggak ada yang keluar. Hmm. Dulu masih ada ya, DPR tuh masih kayaknya pas peringatan darurat masih ada yang keluar deh, yang ditimpukin ini botol Oh air iya. mineral. Tapi setelah itu udah nggak ada yang mau keluar lagi menemui pendemo. Pendemo tinggal langsung diusir pakai Iya. gas air mata dan water cannon, bahkan pakai peluru juga gitu. Iya, peluru karet. Apa itu bisa kita simpulkan kalau ternyata pejabat itu takut dengan masyarakat sipil gitu, Mbak? Nggak mungkin. Padahal masyarakat sipil nggak punya Kita apa-apa. nggak punya Lucu-lucu apa-apa loh. ya. Iya. Kita nggak punya apa-apa, paling ya Punya apa-apa. almet dari universitas masing-masing aja gitu. Ya, dan warga-warga yang marah gitu, yang kecewa. Menarik. Aku kira ini kayak bukan, aku lebih menebaknya bukan persoalan individu, pejabat, personnya, tapi kayak ada apa ya? Entah karena apa mereka secara kolektif atau sepakat untuk tidak menemui gitu. Apa karena ini, Mbak? Karena mungkin partai politik kan udah dikuasai atau Kimples atau merapat ke presiden saat ini. Iya. Makanya itu jadi konteks, makanya mereka jarang mau nemuin dan lebih mudah dibubarin. Iya. Itu satu, menurutku itu benar juga sih. Mungkin ada semacam instruksi bahwa yang boleh ngomong ke publik tuh jabatan tertentu. Iya. Mungkin ya. Karena kan sekarang banyak tuh, ada Bakom lah, ada segala macem tuh, banyak banget. Kita lebih dari 100 kan total, kalau ditotal sama Wamen sama utusan khusus itu, kita tuh kabinetnya gede banget. Gemuk sekali. Gemuk banget, dan Iya. itu pun orang yang merasa berhak mengeluarkan pendapat itu, maksudnya jadi juru bicara Yes. saya. Pintu. Itu ada beberapa loh, Iya. ya kan? Ada yang si Bakom itu Kodari, lulusan UI juga ya. Kemudian ada yang Hasan Nasbi. Terus ada lagi bahkan yang di KSP itu ada beberapa yang suka bikin video yang mengata-ngatai dan memframe beberapa aktivis termasuk saya soal antek asing misalnya. Kebetulan dia juga alumnus UI sayangnya. Nah, nah, tapi jadi maksud saya adalah itu satu kemungkinannya. Tapi yang kedua juga, saya kira mereka juga punya kebingungan yang tinggi sekali untuk bisa bernegosiasi. Maksud saya karena kan Maksudnya data dan susah sekali untuk menjustifikasi hal-hal yang mereka lakukan belakangan ini. Mau ngotot nerusin MBG. Kalau kita kasih datanya, wow, itu udah yang bikin setidaknya yang saya pernah baca laporannya itu 4 lembaga. Riset semua. Jadi bukan yang cuma ngomong ya, benar-benar riset mendalam yang tebal-tebal. Gimana coba membantah data itu? Kalau mereka mau ngotot nerusin MBG misalnya. Kan artinya, mendingan gak usah ditemuin. Karena saya nggak punya data balik gitu. Nah, jadi kemungkinan kedua sih mungkin itu ya. Tapi kita nggak tahu, karena mereka juga nggak pernah bikin penjelasan kan ke kita. Mungkin kita nggak dirasa relevan. Nggak Mereka tahu juga. terlalu bisu untuk menjelaskan ke saya kira masyarakat sipil. kan bisa fatal juga ketika mereka responnya keliru gitu. Ini kan ada kritik based on data, ada bacaannya, polanya.
terus mereka salah menjawab, itu malah bisa jadi melebar, masih bisa jadi berita, bisa jadi pembahasan publik. Jadi biar nggak jadi seperti itu, makanya mereka ya udah nggak mau ketemu aja. Bisa apa? Emang kalian bisa masuk? Emang kalian bisa memaksa? Rakyat-rakyat yang di luar sana? Bubarin. Nah, gitu. Mungkin kayak gitu ya. Sebenarnya aku penasaran kalau misalnya kita nggak didengar nih, itu selanjutnya tuh bakal terjadi apa sih kalau misalnya masyarakat sipil ini nggak pernah didengarin sama pejabat-pejabat itu? Menurut Mbak Bibip dan Kak Yonggi gimana? Mungkin suatu saat kan namanya kalau kemarahan yang menumpuk ya, bisa meletus. Bukan berarti harus ke arah sana ya, tapi artinya harusnya pemerintah yang baik di seluruh dunia tuh kayak gitu. Dia akan mikir dampaknya dong. Kalau dia nggak berdialog, dia paling ya dialog dulu deh. Kalau misalnya katakanlah mau agak-agak bohong-bohong dikit, ya begitu pemerintah rata-rata gitu. Tapi ini bahkan ketemu kita juga enggak gitu. Nah jadi yang saya khawatirkan sebenarnya itu, kalau misalnya kemarahannya numpuk terus meletus gitu. Masalahnya kalau meletus gitu kan kita harus boleh sekali punya kekhawatiran. Seandainya kita marahnya di antara sesama kita sendiri karena beda etnis, beda agama, beda misalnya apapun lah. Sekarang kayaknya orang tuh misalnya nyerang-nyerang LGBT yang menurut saya ini kayaknya apa nih gitu. Ada kayak sengaja banget nih sepertinya nih untuk menggoreng takutnya isu kan ini. kalau udah ada emosi kita mendingan kita ibaratnya ngebukin orang yang dekat sama kita dan gampang ketimbang kita marah sama orang yang bahkan kita nggak ketemu gitu. Padahal sebenarnya yang salah ini gitu. Makanya berdampak besar yang atas. Ini menarik sih Mbak, kayak ketika ada konflik kan masyarakat nih yang terdampak nih, terus ada elitnya itu konflik kan asimetris. Nah, kenapa mereka tuh aku pikir mereka tuh bisa menimbulkan ini konflik jadi konflik horizontal. Jadi kita warganya kita coba cari mana apa mau yang coraknya agama atau mungkin yang sekarang ini kan teman-teman LGBT ya. Nah, itu tuh. Bahkan mereka kalau ada laporannya Amnesty International Indonesia kira-kira sebulan yang lalu dirilis mereka menciptakan musuh bayangan. Jadi musuh imajiner termasuk narasi antek asing ya. Tapi risetnya Amnesty itu memotret pasca Agustus 2025 yang juga sama sih narasinya antek asing, ini agennya Soros segala macam. Jadi dan itu sebenarnya kalau kita mungkin nggak membeli isu itu ya. Tapi perhatikan deh, ini kan mereka tuh ada marketnya. Orang-orang yang kemakan konspirasi teori yang gila-gila itu. Ada loh marketnya. Ada banyak loh. Saya kadang-kadang merasa karena circle saya kayak gini-gini saya pede gitu ya. Pas saya baca-baca ada nih marketnya. Dan itu yang dituju oleh si penguasa itu mau bikin konflik horizontal. Gitu. Aku paling mau nambahin. Jadi apa nih ketika kan pasti ada akumulasi kemarahan kan, kekecewaan ketika pemerintahnya nggak bisa mencoba mendengarkan atau berubah nih dengan agenda settingnya mereka sendiri, publiknya bakal pecah lama-lama. Nah, tapi aku pengen menggarisbawahi gimana cara kita bisa mengarahkan kita nih mau ngapain sih ketika pecah, kita mau ke arah mana. Mungkin nggak perlu terpusat, oke, semuanya harus ngikutin mahasiswa atau ngikutin buruh atau NGO atau apa gitu. Nggak perlu, mungkin masing-masing kelompok warga-warga ini bisa ngumpul, mereka bahas, terus mereka tentuin sendiri di kelompok mereka ini mereka mau ngapain. Mereka mau marahnya nih diarahkan kemana ketika nanti udah ada meledak jeder gitu kan konfliknya, orang-orang udah marah udah turun ke jalan, kita mau bawain apa, kita mau punya stand apa gitu. Jadi kelompok kecil nih mereka udah mulai mikir, nanti nih kita bawa A deh, bawa B gitu. Karena menurutku bahaya ketika pikiran itu atau tuntutan itu disatukan, dipusatkan. Ya kita nggak jadi jauh sama pemerintahan atau sistem militer ketika yang paling koordinatornya atau ketuanya ini misalnya terkooptasi atau misalnya diancam keselamatannya atau apapun lah, ke bawahnya teman-teman yang percaya atau ngikutin jadi hilang arah. Tapi kalau setiap kelompok kecil-kecil ini mereka mulai sadar, mereka mau berkumpul, mereka bahas, jadi kan nih kalau dari ahli ini begini caranya, nanti kita melakukan apa, protes, bersuara, berisik gitu dengan konteksnya masing-masing. Ada ibu-ibu berisik di Jogja, ada teman-teman pelajar yang mungkin bikin perpustakaan jalanan, ada yang bikin saling ngajar ke teman-teman pelajar. Jadi kayak variasi aja, kita bisa ngelawan dengan berbagai cara gitu. Jadi nggak semua harus turun jalan.
Tadi kan sudah disampaikan ya dari berbagai sisi, mulai dari sisi hukumnya, dari sisi realita yang ada di lapangannya itu seperti apa. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau dari Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi ini, ada pesan nggak atau harapan yang ingin narasumber itu Mbak Bibip ya dan juga Kak Yonggi ini sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang mungkin rawan untuk tidak paham ya secara keseluruhan konteksnya yang ada. Nah, khususnya itu di kebebasan berpendapat dan juga partisipasi dalam demokrasi. Gitu. Kira-kira ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada mereka. Yonggi dulu deh yang lebih generasinya lebih dekat. Boleh mungkin Kak dikaitkan dengan pengalaman gitu. Kalau sebenarnya aku tuh baru ikut demo-demoan gini tuh baru bulan Februari tahun lalu 2025. Awalnya udah seaktif itu sekarang ya Kak. kebetulan sebel gitu. Tapi awalnya tuh gara-gara PPN itu Mbak yang 12%. Kan di akhir 2024 pemerintahan ini kan butuh duit banget ya buat menunjang kabinet gemuk dan proyek-proyek bagi-bagi uangnya itu. Di situ sangat terganggu karena ibuku single parent, tinggal hanya berdua, jadi dan dia yang kerja. Jadi terdampak kan, oh nih kalau kena pajaknya naik, kehidupan kami terdampak gitu. Hasil dari situ mulai belajar, nih kenapa sih ada penasaran yang besar gitu. Ini kenapa sih masalahnya bisa kayak gini? Udah aku fasilitas pendidikannya terbatas, terus harus apa-apa serba mahal karena dari kelas menengah ke bawah. Akhirnya belajar, oh nih gara-gara buat MBG nih, makanya Februari kemarin tuh ada Indonesia Gelap ya kalau nggak salah. Itu teman-teman mahasiswa ke Patung Kuda protes karena kita semua tahu, publik juga ikut kan, ada teman buruh, ada itu udah rame ya. Orang campur, jadi nggak cuma mahasiswa. Karena kita tahu, ini kalau anggaran untuk pendidikan diganggu, implikasinya ini 5-10 tahun depan ini kan berasa. Karena nggak disupport gurunya, pelajar-pelajarnya ini nggak dibantu atau beasiswa yang mau lanjut kuliahnya. Jadi untuk jangka panjang agak buruk lah. Dan kita tahu MBG kan sebagian ada yang di korup, ada yang buat elit, ada yang buat aparat juga gitu, yang punya bisnisnya gitu. Nah, dari situ belajar sampai ada RUU TNI. Waktu itu Andrius menyerukan ke Hotel Fairmont karena militerisme juga bahaya gitu buat civilian values, dan di aksi May Day. Nah, dari rangkaian itu sampai sekarang makin belajar, Agustus makin belajar. Ada dua sih aku concernnya. Ada infrastruktur gerakan, bukan infrastruktur itu dalam artian, oh kayaknya kita perlu nih bantu teman-teman lain, kelompok-kelompok lain menyadari kita nih nggak bisa gerak, oh marah, reaktif, langsung demo turun, tapi nggak tahu kalau udah turun nanti ngapain, kalau nanti ketangkap gimana, nanti yang bantuin misalnya perlu bantuan hukum kemana. Kalau nggak ada infrastruktur itu jadi bingung, atau mungkin aja jadi takut kena chilling effect karena ketidaktahuan. Nah, itu infrastruktur. Yang kedua, ini menarik karena menurutku generasi muda ini sering banget wah nih generasi muda Gen Z nih melawan banget gitu. Tapi di sisi lain, teman-teman yang muda, mau yang pelajar, SMP, SMA, siapapun lah, mau yang udah kerja, itu perlu menyadari penting untuk coba ngobrol sama antar generasi. Jadi gimana caranya menyambung sejarahnya, ingatannya, pembelajarannya. Karena menurutku bahaya banget kalau kita tuh nggak coba ngulik-ngulik gimana sih dulu kira-kira eranya Orde Baru, gimana mencapai reformasi. Jadi kita tuh bisa sharing strategi, terus dikontekstualisin sama kondisi saat ini. Sekarang nih faktor-faktornya kayak gini nih variabelnya. Kalau dulu caranya model A, kepulauan Soeharto kan waktu itu satu nih dia pusat kekuasaannya. Kalau sekarang ini agak beda. Benar. Di samping pejabat-pejabat itu, di atasnya pejabat-pejabat itu mungkin ada oligarki yang lebih tersebar gitu. Jadinya agak susah nih. Itu kan butuh pendekatan atau perlawanan yang mungkin berbeda gitu metodenya. Saya kira itu sih. Jadi ada dialog lah, coba ketemu antar generasi dan antar masyarakat sipil ya. Itu aku pikir kayak kalian bisa ngelebur antara mahasiswa, buruh, pekerja, ojol, pelajar. Jadi jangan sampai terkotak-kotakan nih. Mahasiswa, buruh gitu. Padahal kan isunya isu bersama. Kalau menang siapa yang dapat keuntungannya? Kan semua. Tapi kalau ngelawan kenapa sendiri gitu. Itu yang aku juga penasaran. Ada apa sih dengan pengkotak-kotakan gerakan gitu? Apakah kalian kurang ngobrol atau sampai nggak ada trust yang terbangun atau mungkin
setelah ada trustnya mungkin ada ngobrol, jadi tahu kan, oh ternyata tujuan kita sama nih, imajinasi yang diinginkan, perubahan sosial atau kesejahteraan yang didapatkan sebenarnya kan sama, mirip-mirip gitu. Jadi kayak kenapa nggak jalan bareng gitu. Dan serunya mungkin nanti ya kalau teman-teman ada yang bisa mempraktikkan ini gitu, kalian main di lingkungan kalian main lintas kelompok, kalian akan kebuka banyak pandangan sama mungkin kayak aktivitas. Jadi kayak ngebuka hal, oh ternyata kita bisa nih kerjasama, ngebangun sharing. Misalnya tonton burung ngajarin, oh gini nih cara ngorganisir warga, karena mereka lebih terorganize kan di pabrik. Mereka lebih ngerti pengorganisiran, lebih ngerti cara komunikasi di tapak-tapak. Oh mungkin yang teman-teman yang dapat privilege dari pajak rakyat juga by the way, untuk kuliah, oh kalian tahu nih, oh ini teori atau bacaan secara akademiknya gimana, konsekuensinya nanti, atau mungkin ada usulan sebaiknya kebijakannya begini misalnya. Nah kalian bisa membahasakan ke teman-teman buruh. Jadi mulai dibuka tuh antar kelompok masyarakatnya tuh mulai ngelebur. Nah saya kira dari situ ibaratnya titik-titik. Saya ini titik mahasiswa, ini titik buruh, ini titik ojol, ini titik pelajar. Ketika titik ini dihubungkan, kalian bayangin nih berapa banyak garisnya. Kalau titiknya cuma 4, garisnya jadi berapa? Ketika mereka semua dihubungkan, saling terhubung. Dan hasil output pemikiran atau kerjasama yang bisa, potensi kerjasama yang bisa dilakukan, gerakan, variatif itu seberapa banyak ya. Oke, berarti memang kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat betul. Tidak ada eksklusivitas, harus ada inklusivitas di antara semua lapisan masyarakat ya. Kalau dari Bu Bibip sendiri gimana? Kalau dari saya sih, yang pasti kebebasan berpendapat ya, itu sekali lagi adalah hak. Jadi kita kuatkan itu, dan kita kalau kita berbicara mahasiswa, nggak hanya UI tapi juga mahasiswa secara umum kan sebenarnya kita punya privilege. Nggak banyak loh orang, datanya bahkan data resminya rata-rata cuma sampai SMP orang Indonesia. Jadi kita udah sampai sini saja, teman-teman lagi belajar S1 aja itu udah privilege banget. Jadi dengan itu sebenarnya kan kita punya tanggung jawab moral yang sebenarnya menuntut kita untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, jangan kebalik-balik. Jadi mungkin kalau saran saya sih, kita tetap punya tanggung jawab moral itu, kita lakukan. Tapi juga yang kedua, dengan privilege kita bantu semua jaringan itu untuk melakukan analisis dan bacaan-bacaan. Jadi kita juga pengen yang kita bangun ini kan sebenarnya gerakan sosial harusnya. Bukan cuma kalau bukunya Vincent Bevins tuh bilangnya If We Burn katanya. Ada buku terbitan 2010. Yang 2000, maksud saya dia merekam demonstrasi dari 2010 sampai 2020. Bagaimana gerakan-gerakan tuh banyak yang gagal. Cuma burn aja, tapi tidak transformatif. Nah, salah satu refleksi pentingnya adalah butuh sebenarnya kelompok intelektual kayak kita gini, tapi bukan yang di Menara Gading ya. Bukan yang mengungguli atau harus yang merasa diikuti. Gue yang paling pintar gitu, nggak gitu juga sih. Tapi work together gitu dengan semua lapisan masyarakat untuk melahirkan sesuatu yang transformatif sifatnya, nggak cuma burn aja kalau dalam bahasanya Vincent Bevins itu. Nah, jadi kalau saya boleh berpesan sih, kita fokusnya di hal-hal itu sambil menjaga keselamatan kita sendiri, keselamatan kita semua, masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kita mau marahnya ke atas tuh yang bikin hidup kita sengsara, jangan ke samping, hanya karena kita berbeda. Kira-kira begitu. Aku punya pertanyaan, Mbak. Kan ini aku mengira banyak nih teman-teman mahasiswa, mungkin nggak cuma di Widung tapi di se-Indonesia gitu, yang bingung mau keberpihakannya seperti apa. Kenapa sih menurut Mbak Bibi perlu ada kesadaran atau mungkin keberpihakan atas gerakan moral itu untuk teman-teman yang muda terutama? Kenapa sih itu? Coba sampaikan dari, saya kan ketemu beberapa yang lebih senior gitu, terus mereka tuh bilang ini gerakan moral gitu, tapi saya tuh penasaran, mungkin kalau saya mengalami kekerasan, saya ngeliat dari dekat, saya tahu gitu, saya ngerti kacamatanya, tapi buat teman-teman yang mungkin masih nyaman, apa sih yang bisa diwanti-wanti? Ini alasan kenapa kalian perlu dukung atas gerakan moral atau privilege-nya yang kalian punya. Emang apa kalian bisa pertahankan itu atau gimana ini? Kalau gerakannya sih menurutku gerakan sosial ya, bahkan gerakan politik. Karena saya khawatir kalau misalnya kita bilangnya gerakan moral, nanti kayak 98 loh. Kami itu generasi 98, gerakan moral sehingga asasnya moralitas, maksudnya prinsipnya moralitas aja. Begitu terbuka peluang reformasi tahun 98, kita tuh kayak mundur waktu itu. Mahasiswa tuh waktu itu mundur, membiarkan akhirnya para politikus yang sekarang balik lagi nih orang-orangnya
untuk membajak dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Akhirnya kita kalah lagi sekarang. Nah, jadi gerakannya sih sebenarnya gerakan politik, tapi saya paham maksudnya Yonggi kan apa nih yang bikin kita, karena kita punya privilege harus involve gitu. Ya tentu saja karena sekarang ini pemerintah atau penguasa itu kan selalu ya di mana-mana penguasa yang otoriter, dia memang akan membuat kebodohan struktural. Kemiskinan juga struktural. Jadi kalau kita punya privilege itu, kita nih memang anomali. Tapi pada umumnya orang-orang itu memang dibuat bodoh. Nah karena itulah orang yang bodoh dia nggak akan. Jadi saya nggak menyalahkan orang-orang dalam tanda kutip bodoh itu. Tapi dia memang secara struktural dibuat bodoh. Aksesnya dibatasi, pendidikan mahal, dan pendidikan bahkan kita pun nih yang dididik di kampus-kampus keren. Tapi kan kita dididik dengan logika pasar untuk mengisi pasar kerja. Bukannya untuk membangun peradaban pengetahuan yang lebih baik, bangsa yang enggak gitu. Kita dididik untuk gimana caranya dapat kerja cepat, terus dapat gaji tinggi gitu. Jadi kita nggak peduli sama hal-hal lain di sekitar kita. Nah, jadi buat saya kita justru harus rombak itu karena dengan warga yang kebanyakan bodoh secara struktural itu, maka si politikus akan nyaman sekali setiap pemilu 5 tahun sekali 5 tahun sekali dia tinggal bagi-bagi bansos, dia tinggal bikin tim medsos mahal, udah menang. Dan kita jadi nggak keluar dari lingkaran setan. Mesti dipotong nih. Kalau perlu kita yang masuk mewarnai. Nah tapi kan untuk motongnya kita nggak bisa misalnya anak-anak S1 doang, anak UI doang, anak universitas apapun gitu. Tapi memang harus bareng-bareng karena ini kekuatannya terlalu besar. Jadi makanya harus membangun gerakan sosial, bukan cuma aktivisme sementara gitu. Aku jadi ingat ini, kalau tadi Mbak bilang pembodohan secara struktural, aku jadi ingat yang misalnya kayak, oh ini ada sekelompok, misalnya entah yang di Palestina atau yang di Papua, ketika kita membiarkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok ini, nextnya tuh biasanya akan ada kelompok lain yang kena. Jadi itu sebenarnya kayak nunggu giliran. Nah, ini saya kira kenapa jadi kepikiran, oh ini kayaknya penting deh. Karena kalau kita ngebiarin orang banyak nih tertindas, dibodoh-bodohin terus nanti kan kenanya ke kita ya, kan kita society, kita punya kebijakan publik, kenanya ke semua warga, nggak melihat kamu dari kelas menengah bawah, menengah ke atas. Mungkin menengah ke atas bisa lebih cepat gitu. Oh, tinggal kalau negara ini misalnya ada krisis sosial politik, makin ricu, makin gak beres, mereka mungkin bisa keluar. Tapi gimana nih teman-teman yang dari kelas menengah ke bawah? Kalian mau keberpihakannya di mana? Karena kan kelas menengah ini tulang punggung ya. Iya, tulang punggung kejepit mau dapat bantuan. Nggak bisa karena dia nggak mampu. Jadi at some point kita sebenarnya pasti kena sih. Kalau kita diem aja, at some point kita pasti kena. Nah kalau kita udah kena, ya udah terlambat mungkin. Biasanya udah terlambat. Tidak menakut-nakuti, masih lebih kayak ayo cepat-cepat keberpihakannya dan ingat ya infrastruktur tadi, berkumpul aja sama tetangga-tetangga di rumah, ibu-ibu, teman-teman RT, coba aja bahas ini gimana gitu. Anak-anak muda diikutin, gitu sih. Mungkin menurut Mbak Bibip dan Kak Yonggi ya, aku tuh sering ngeliat di media sosial, nah masyarakat tuh nanya, ini kapan mahasiswa turun? Menarik. Ada yang bilang, belum cair dananya gitu. Nah itu tuh gimana sih jelasin ke mereka kalau kita tuh turun tuh karena mereka gitu. Kamu duluan. Aku ingat, karena 2 hari lalu itu kan teman-teman anak-anak muda tuh dan sebagian mahasiswa tuh datang kan bantuin yang sengketa lahan. Ini bukan persoalan, kita nggak bahas sengketa lahannya. Kita bahas tentang kekerasan terjadi di lapangan dan ada satu fenomena yang menarik. Tentaranya itu, kamu dibayar berapa kamu, disuruh siapa kamu, dimarahkan, terus dia pukul. Terus itu saya jadi kepikiran, apa jangan-jangan dalam cara berpikir atau imajinasinya kekuasaan itu semua itu serba bayaran. Jadi ketika dia melihat cara mereka gerak soalnya kayak gitu. Jadi kita dianggap kayak gitu juga. Nah, jangan-jangan mereka melihat kita juga kayak gitu. Jadi kayak kok ada kecurigaan ini, padahal kita aja suka sama kan di situ. Kita aja modal-modal sendiri. Apa di lapangannya gitu. Terus kayak di situ apa jangan-jangan ya itu mereka yang nyerang, jangan-jangan mereka yang bermain. Gitu. Kalau romantisme mahasiswa, saya kira ini ada apa ya? Sebenarnya kalau 98 kalau yang saya tahu itu sebenarnya berbagai elemen, ada dari gerakan masyarakat, ada dari NGO, ada oposisi partai politiknya waktu itu, ada mahasiswanya, dan ada infrastruktur gerakannya. Jadi ada pendidikannya, ada
berserikatnya, mereka ada kumpulnya, mereka nggak tiba-tiba jeder 98, enggak, bertahap dan banyak elemen yang tercampur. Tapi mungkin memang foto yang terkenal mahasiswa yang menduduki, tapi kan bukan berarti mahasiswa penggerak motor utamanya. Nah itu menurut saya perlu digarisbawahin gitu. Dan agak bahaya juga ya kalau secara pengetahuan terputus, terus kita tetap mereproduksi gitu, anak-anak mudanya nggak mau mempertanyakan emang bener ya mahasiswanya dulu yang menggerakkan sampai 98. Kalaupun benar, gimana caranya? Nah ketika itu nggak didalami, takutnya tuh ya udah dikasih apa langsung dimakan terus direproduksi. Iya dulu 98 gara-gara mahasiswa, tapi sekarang kok nggak beresonansi gitu. Sekarang mahasiswa gimana? Jangan-jangan metode yang teman-teman mahasiswa lakukan ini ada elemen-elemen yang lain yang terputus atau memang sengaja diputus oleh kekuasaan. Nah, memang pertanyaan soal gimana ya cara jelasin ke orang-orang itu bahwa kita tuh bukannya dikasih duit gitu. Emang berat sih, tapi saya punya concern yang sama. Karena sebenarnya, makanya kalau saya mungkin membungkusnya kalau cara cepat untuk membicarakannya sebagai awal dulu sih, itu sebenarnya gerakan sosial tadi tuh. Makanya kita memang mesti lebih banyak untuk turun diskusi sama lebih banyak orang. Jadi kalau teman-teman baca, kalau literatur itu biasanya yang agak klasik tuh Charles Tilly, Sidney Terrell soal gerakan sosial. Terus kemudian yang lebih baru-baru kayak Vincent Bevins tadi yang saya sebut-sebut. Jadi untuk membangun supaya orang-orang itu memang punya kesadaran politik. Karena kalau sekarang ini dengan situasi kita tadi ya pembodohan struktural segala macam, saya sendiri nih pribadi aja, saya tuh merasa hopeless dengan yang tadi saya sebut dengan marketnya buzzers. Karena memang kalau teman-teman buka Instagram atau TikTok, TikTok tuh paling gila. Bener TikTok. Itu tuh saya sampai geleng-geleng kepala. Saya masih berusaha menjelaskan. Saya punya YouTube baru 2 bulan punya YouTube. Nah salah satu videonya saya berusaha menjelaskan supaya orang-orang yang berpikir kritis mulai paham, nggak mungkin kita dikasih uang. Kan saya bisa dituduh dapat dana dari George Soros, dibilangnya 2 miliar lagi. Tadinya saya bingung ini siapa sih yang bikin gosip, ternyata si alumnus UI itu yang kerja di KSP itu. Nah dia bikinin video sampai mungkin saya agak bangga sedikit sih dibikinin video untuk spesifik nih buat Mbak Bibipnya. Saya dibilang sama 2 miliar. Tapi warga TikTok itu ada yang kemudian termakan sampai ratusan DM yang, Bu minta duit dong, Bu minta duit. 10 juta aja kirim ke saya dong, saya cuma butuh 500.000. Tapi saya itu kecil-kecil ya. Tapi kan saya mikirnya marketnya ada. Terus saya merasa lelah sekali kalau kita setiap saat harus menjelaskan, dan kenapa kita yang harus bela diri. Ya benar, kan burden of proof-nya sebenarnya yang nuduh tadi. Iya, burden of proof-nya kan di orang yang nuduh-nuduh saya terima 2 miliar. Betul. Masa saya harus nunjukin di rekening saya nggak ada 2 miliar? Ya. Why me? Kenapa kita yang salah repot gue juga? apa gitu. Tapi kan itu adalah pertanyaan buat saya yang menggelisahkan. Tadi kan balik ke pertanyaanmu tadi adalah ini sesuatu yang nggak bisa saya kontrol. Betul. Dengan cepat, saya mau bikin 10 video kayak menjelaskan Nggak bisa. inilah cara bekerja NGO. Kami tidak dapat ini segala macam gitu. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Iya. Pasti langsung didismiss juga kalau saya jelasin dengan 10 video pun. Nah, jadi buat saya inilah sebabnya kita memang harus membicarakan gerakan sosial itu. Mahasiswa, dosen kayak saya, semua aktivis mesti lebih rajin untuk membangun atau mengadakan pendidikan politik itu. Sehingga mereka memang, ya itu, namanya gerakan sosial itu nggak sebulan 2 bulan jadi. Kita tuh kayak lari maraton, bukan sprint. Nah, kayaknya mesti gitu sih. Jadi saya nggak bisa menjawab gimana ya jelasinnya. Menurut saya mau jelasin pakai 10 reels gitu, nggak. Mereka cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar gitu. Jadi memang mesti agak jangka panjang pendidikan politik. Kan politik yang penting. Sama ini misalnya Apa? Dead cat theory. Apa itu? Itu Mbak, ketika ada kita misalnya gerakan sosialnya menarasikan nih pemerintah kebijakan A, B, C nggak beres. Terus tiba-tiba misalnya saya memperagakan itu jeder. Terus kalian bingung kan di tengah podcast ini teman-teman juga. Apa nih? Apaan si Yonggi? Ini George Soros nih. Ini uang buat UI sudah menerima dari UAM. Inilah anteknya. Orang-orang kan jadi wah, ke distract. Iya. yang tadi kita ngebahas Dari gerakan yang sosial, bingung, tiba-tiba bahas jeder. Ada apa nih? Dialihkan fokusnya berarti Betul. ya. Nah, jangan-jangan tuduhan-tuduhan itu sebenarnya fungsinya itu. Emang. Jadi alih-alih kita fokus sama elemen-elemen warga yang kritis yang mempertanyakan dan mau mengubah, dia jadi, ada apa nih kok duit gitu. Oke. Itu sih. Itu sedikit peragaan yang tidak kepikiran. Lanjut. Oke. Mungkin dari mungkin Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi ini sendiri. Jadi dari obrolan kita yang udah kita lakukan selama mungkin 40 menit yang berlalu kali ya.
kan kita udah mungkin bisa ambil konklusinya berarti ya. Ruang kebebasan kita ini terus menyempit. Nah, kira-kira apa yang paling Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi ini khawatirkan kira-kira kalau misalkan ruang kebebasan kita nih terus menyempit, kualitas demokrasi dan partisipasi generasi muda ini untuk membangun Indonesia itu bakal seperti apa? Kira-kira partisipasinya, kemudian dari kualitas demokrasinya, apakah akan terus menurun dan apakah ada peluang gitu untuk memperbaiki kualitas demokrasinya itu sendiri? Kalau kita diem aja sih pasti udah makin gelap. Oke. Menurut saya ini udah otoritarianisme. Oke. Saya punya segudang bukti dan literatur. Misalnya kalau memang ada yang mau challenge, boleh. Mari kita berdebat gitu. Buat saya ini udah otoritarianisme. Bahkan akan cenderung fasisme sebenarnya. Jadi kalau kita masih diem aja, pasti akan benar-benar tertutup tuh. Jadi ada yang misalnya membandingkan dengan zaman Orde Baru. Ini sama Orde Baru parahan mana ya? Saya bilang, kita nggak race to the bottom gitu ya, cari yang mana yang lebih parah. Ini dua-duanya sama parah, hanya beda metode. Tapi yang sekarang memang lebih canggih. Kalau dulu itu orang harus menculik, Prabowo dulu harus menculik aktivis untuk membungkam. Sekarang mereka nggak perlu nyulik, nggak ada yang diculik memang kan? Apa yang mereka gunakan? Hukum. Jadi seakan-akan baik-baik saja. Makanya banyak yang ini salah nggak ya, sebenarnya kayaknya salah deh. Tapi ini bener loh secara hukum, pasti kita bingung kan. Nah jadi sekarang lebih canggih, yang artinya ini lebih buruk. Nah sehingga kalau kita makin diem aja, kemakan sama, jadi lebih canggih itu bukan hanya hukum, narasi tadi tuh. Wow, ada buzzer banyak banget. Manfaatan media sosial. Terus pakai apa namanya tuh, menciptakan musuh imajiner itu dan seterusnya. Maka lama-lama kita memang akan jadi gelap gulita. Bahkan nggak ada lilin-lilin kecil lagi gitu. Kalau saya bayangkan sih seperti itu. Jadi memang harus get up, stand up gitu. Saya juga jadi kayak ini, mungkin agak niche atau hanya sekelompok kecil gitu, teman-teman ya atau akademisi atau yang terpelajar itu melek terkait hukum atau permasalahan kebijakan. Kayak tahun lalu ada RUU TNI, terus ada KUHAP itu mengatur apa yang benar, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Dan proses, jadi polisi boleh ngapain? Boleh nggak nih disadap, boleh nggak nih ditangkap dulu terus diinterogasi berapa ratus hari itulah. Terus baru-baru ini tuh ada RUU Polri. Ya, baru keluar lagi. Dimana ini ada perluasan, udah RUU TNI, RUU Polri, ada perluasan bagaimana aparat-aparat ini bisa menduduki jabatan sivil lah. Mungkin kan ini hanya segelintir orang yang paham. Dan dari 3 hukum ini, kan di sini kita bisa melihat ya, kalau hukum tuh belum tentu benar, belum tentu berdasarkan etik atau moral, bukan juga untuk kepentingan publik. Seringkali tuh jadi aturan tertulis yang ada konsekuensi hukum, bisa dipenjara, dipidana, macam-macam. Tapi itu biasanya ada nuansa atau kepentingan untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Nah, ya yang perlu digarisbawahi mungkin hukum tuh, ya itu di weaponize, itu jadi senjata, alat untuk ngebungkam. Jadi tampaknya oh ya emang nggak boleh nih gitu, oh ya ada dasar hukumnya, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita memang di drive untuk jadi self censorship gitu kan, karena aduh gimana ya biar posting biar gue aman nih, nggak di halo dek gitu misalnya kan. Tapi kan itu kan situasi yang salah. Maksudnya sama kayak misalnya saya sering banget jadi sering ngobrol sama kawan-kawan muda untuk apa namanya itu, training untuk keamanan holistik misalnya. Yang mana kita perlukan ya, saya no doubt lah kita dalam situasi kayak gini. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, kita agak-agak ngelamun-ngelamun sedikit, kita harus mikir bahwa ini aneh situasi ini. Kenapa seakan-akan menjadi aktif, jadi kita seakan-akan harus menerima bahwa disiram air keras atau dikriminalkan adalah resiko untuk berkata benar. Negara macam apa ini? Ketika kita harus menerima itu resiko pekerjaan. Ini nggak boleh dong resiko kita terima sebenarnya. Tapi sekarang ya harus begitu. Cuma kan artinya ini yang harus kita lawan, dan balik lagi pangkal tolaknya sesuai tema kita. Kebebasan berekspresi itu memang lagi benar-benar dibunuh benar gitu. Dan kalau kita nggak bergerak untuk hal yang mendasar itu, ya kita udah benar-benar kehilangan keseluruhan. Karena itu mulainya kan dari situ. Dari kita nggak boleh mengkritik, nanti kita jadi hak atas kesehatan, ngomongin BPJS segala macam, hak atas pendidikan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, semuanya lah, semua HAM akhirnya akan kena dampak. Bergiliran. Jadi ingat ini deh, Mbak. Aku kan tadi tanya apa yang menurutku ada pesan penting untuk teman-teman yang sadar gitu, untuk teman-teman yang udah tahu nih ada persoalan. Menurutku tuh ada kayak sejenis tanggung jawab, tapi
kalau bisa dilakuin. Teman-teman menyebarkan pengetahuan itu, teman-teman menyadarkan, membantu mengedukasi hak politik. Dan di sini mungkin teman-teman juga yang teman-teman yang bantu podcast coba mempertemukan, coba memberikan percikan pengetahuan atau perspektif baru. Aku tuh ada satu kepikiran. Kan sebenarnya tadi kita ngomong ham, hukum gini, ada gini. Tapi mungkin di lain waktu ya, kita bisa ngebahas awalnya gimana sih negara itu kontrak sosialnya. Gimana sih antara publik, masyarakat itu memberikan kekuasaan ke pemerintah sebagai pengelola, bukan pemerintah as yang nyuruh-nyuruh ya. As managerial governance. Itu bagaimana? Karena ada salah satu, kalau nggak salah tuh prinsipnya itu untuk menjaga, maksudnya ketika ada kekerasan, ada serangan terhadap aktivis atau suara-suara protes, itu sebenarnya kan ada mereka dimandatkan untuk ngejaga, untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tapi kan itu tidak terjadi ya. Nah, apa jangan-jangan ketika hukumnya nggak beres ini dan atau bahkan tidak dilakukan kewajibannya pemerintah atau negara, ya berarti publik nggak usah ngikutin atau ada pembangkangan sipil misalnya. Ketika hukumnya ini udah hancur banget, udah nggak beres, ya udah sipil nggak usah ngikutin tuh aturan-aturan itu. Kita ada pembangkangan sipil itu melanggar hukum lah by the way. Tapi ya kalau hukumnya buruk ya publik ya nggak usah ngikutin gitu kan, bisa aja nggak ngikutin. Apa seperti itu nantinya bisa jadi. Saya tidak mempromosikan ya, saya hanya ini ruang akademik berimajinasi, tidak bisa dipidana. Oke. Tadi kita mungkin aku mau nanya ini Silakan. tentang dampak yang terjadi di Mbak Bibip dan Kak Yonggi, dampak psikologis, dampak secara lingkungan selama Mbak Bibip mendampingi yang orang dikriminalisasi dan Kak Yonggi selama turun ke jalan. Menarik. Gitu. Siapa dulu? Yang gini. Oke. Boleh kan? Menarik. Kebetulan kalau aku sama beberapa teman-teman yang tangkap ada 14 orang nih di Jakarta tahun lalu. Itu karena di Jakarta banyak media, banyak jaringan. Benar. Itu sangat terbantu pemulihan. Jadi secara psikis, secara bantuan fisik. Jadi kan ada tuh ketika kami sedang diintimidasi, sedang dikejar-kejar, itu ada yang bantuin teman-teman yang bantu nemenin, bantu ngehibur, ngobrol. Bantu psikologis tuh nggak mesti ke psikolog aja, tapi bisa teman-teman tuh bantu ngobrol, bantu tanya udah makan belum, bantu main, didengar. Itu terus ngebantu, oke, ternyata ini masih bisa function gitu, secara sosial itu ngedukung, nge-support. Itu namanya kerja-kerja perawatan, dan kita kurang. Makanya tadi aku address-nya 2, antar generasi ada dialog, sama bangun infrastruktur. Infrastruktur tuh gimana caranya mastiin gerakan itu tetap lanjut. Pasca aksi, selama teman-teman yang terdampak, dipukulin, diintimidasi, diancam, diserang buzzer, itu kan biasanya ada dampak-dampak yang kontekstual dan individual banget gitu. Kayak mungkin dia rentan ketika diserang gitu. Nah, terus selain di support sistemnya, ada body sistemnya yang ngejagain secara fisik. Dampak lainnya yang banyak dan mungkin teman-teman di daerah yang gak ada namanya, nggak tersorot media, yang sangat tidak seprivilege kita, makanya kita harus bersuara untuk saling ngedukung. Itu mulai disadarkan gitu untuk ngebangun infrastruktur untuk saling nge-support gitu sih. Aku kira perlu sih. Kalau dari lingkungan orang tua gitu gimana, Kak? Menarik. Kalau aku pribadi awalnya tidak mendukung, lucunya. Jadi ibuku tuh sempat percaya dengan narasi aku tuh agen asing beneran. Ibuku kan dia orientasi kerja, udah gitu. Mungkin karena dia concern sebenarnya. Benar. Apa jangan-jangan anak saya ini agen asing beneran ya? Kok dia di rumah ada alat-alat medis ini dari mana? Padahal dari sumbangan warga, dari teman yang bantuin. Kok anak saya hilang itu? Ditangkap polisi. Terus presiden bilang, ini ada antek asing yang mau gitu kan. Ibu saya jadi, jangan-jangan anak saya gitu agen asing. Tapi lama-lama dia belajar, dan itu perlu menurutku. Jadi salah satu infrastruktur itu keluarga biasanya. Gimana caranya support moral, support system itu yang bisa mengganggu tuh keluarga. Nah, makanya penting untuk dialog, ngobrol, ngasih kesadaran. Ini tuh dikriminalisasi mah, ini tuh Yonggi lagi bantuin orang yang palanya sobek, terus Yonggi tangkapnya ada videonya ini viral kok gini. Terus dia lihat berita akhirnya, iya anak saya ternyata dikriminalisasi. Di situ ada kesadaran, ada support. Dan ini mungkin sangat variatif ya, karena ke berbagai teman-teman yang mau ke gerakan, teman-teman mungkin harus ngecek tuh gimana support keluarganya, gimana lingkungannya, kayak gitu sih. Jadi itu menarik banget. Gimana? Kalau menurut Mbak Bibi gimana nih? Kalau saya kan alhamdulillah puji Tuhan
statusnya tidak kayak Yonggi. Bercanda. Maksudnya nggak tersangka. Jangan lah, Mbak. Jangan sampai lah ya. Cuma kan maksudnya gini, pengalamannya jadi berbeda. Yes, gitu. yes. Tapi saya itu perbedaan itu satu. Jadi saya nggak punya kasus hukum dan saya kira kita sama-sama jagalah jangan sampai. Tapi yang kedua juga, saya punya privilege sih. Jadi ini kita aja, Yonggi aja udah punya privilege. Saya lebih punya privilege menurut saya, bukan untuk menyombongkan, tapi justru untuk mau acknowledge dulu gitu, bahwa saya justru merasa bahwa saya harus bersuara keras. Betul. Karena saya punya privilege, saya punya platform. Ada jaring pengaman ada nih. jaring Kalau pengamannya. Mbak Bibi dia bapak ini ada jaring pengaman, ada yang belain. Alumni FHUI pasti langsung pada bangun kalau waktu saya dilaporkan waktu Dirty Vote 1 aja, itu udah pada Bib, gimana? Kita kapan ya datang ke sini? Tenang. Ternyata ditolak sama Bareskrim ininya. Laporannya. Dilaporin waktu itu. Iya. Tapi ditolak sama Bareskrim, terus ke Bawaslu ditolak sama Bawaslu juga. Tapi itu teman-teman alumni FHUI udah oke, kapan kita masih datang? Udah kayak gitu. Artinya saya punya privilege kan gitu. Tapi kan nggak semua orang punya itu. Nah, jadi itu catatannya. Makanya kita perlu bersolidaritas. Apalagi yang bentuk yang saya terima, pasti ancaman-ancaman itu banyak. Nggak cuma lewat DM ya. Kalau DM sih kayak tadi saya bilang tuh bisa, tadinya saya blok-blokin. Cuma ternyata karena banyak, ngeblok itu juga buang waktu. Jadi kira udah saya delete aja. Filter sih pasti. Tapi yang ngeri kan kalau ancamannya tuh fisik ya. Nah, jadi terhadap yang itu kami semuanya udah punya protokol keamanan sih, kayak body system gitu. Ataupun kalau harus berjalan sendirian lebih punya inilah. Saya tuh nggak jarang jalan sambil dengerin walaupun musik dulu saya begitu. Tapi dengan situasi sekarang kami ada salah satu protokol keamanannya benar-benar harus aware dengan apa yang lewat di sekitar kita semua. Kalau tahu ada yang nyiram air keras gimana? Ya kan, jadi saya juga bisa dilarang untuk jogging sendirian. Saya suka jogging sendirian dulu. Sekarang jangan. Ada temen please gitu misalnya. Nah, satu lagi itu tidak hanya ancaman tapi tawaran. Jadi cara-cara ada soft itu ya. Cara-cara soft yang menggoda sekali. Jadi pernah juga saya dipanggil. Kalau cuma dipanggil oleh aparat sering. Saya pernah ketemu sama orang di BIN, ketemu sama segala macam lah pernah. Nah, tapi bahkan ada yang pernah juga menawarkan uang. Cash. Begini nih di depan saya. Saya bilang saya nggak bisa terima gitu. Teman saya bercanda, kalau itu $100 Bib, lu kaya banget loh gitu. Cuma ya saya nyentuh aja nggak mau. Karena kalau saya misalnya pegang terus difoto gimana, ya kan? Tapi itu contoh-contoh aja bahwa godaan itu banyak. Sekali lagi kalau saya acknowledge privilege saya, tapi itu yang bikin saya ya kayak Yonggi ya. Saya juga ketemu sama teman-teman Serikat Tahanan Politik itu misalnya, mereka juga masuk ke kerja-kerja perawatan kayak gitu. Karena keluarga yang benar-benar terdampak banget. Karena tuh bukan orang yang ditangkap ya, tapi lingkungan kena chilling efek tuh keluarganya, teman-temannya jadi pikir udah nggak mau gerakan, nggak mau ini. Iya, jadi saya tuh sering ngajak diskusi keluarga saya, termasuk kalau ayah saya tentu saja sudah berumur sekali ya, jadi kan dari segi teknologi segala macam mungkin kurang update, jadi saya jelasin, Papa kalau misalnya dengar orang yang jelek-jelekinnya jahat banget, saya mungkin dibilang ini itu, karena ada loh yang pernah menyebarkan nomor saya, dibilangnya saya bisa di booking untuk aktivitas seksual. Karena saya pernah dihack Instagram tahun 2022. Nah, jadi hal-hal kayak gitu saya bicarakan sama keluarga. Jadi mereka kalau dengar rumor yang jelek banget udah siap. Terus saya lihat kalau misalnya di sekitar rumah ada yang ngawasin, ngomong ya gitu. Ada sih berapa kali gitu. Nah, jadi itu juga yang harus dijaga tuh, komunikasi sama keluarga, jangan rahasia banget terus keluarga juga nggak diajak ngomong, nanti malah backlash gitu, untuk keluarga juga jelek. Dan ini semua biasanya start small, jadi infrastruktur yang holistik gitu, keamanan holistik itu juga dibangunnya kecil-kecil, jadi warga-warga yang mau berserikat, berkumpul, sharing itu akan bertahap dari hal-hal kecil. Oh ya ini warga kampus ini udah kita saling jaga nih, kita diskusi politik, terus kasih dari situ start ke keluarganya, kasih tahu siapa yang paling bisa, dikasih tahu. Nanti kalau dia kenapa-napa atau temennya kenapa-napa, kabarin. Jadi tuh pelan-pelan menyebar gitu. Nggak harus yang kayak harus anak UI, harus dosen, harus apa. Itu privilege yang kebetulan didapat, kebetulan bisa diakses. Jadi teman-teman warga jangan sampai berpikiran kecil kayak aduh aku nggak di Jakarta, aku nggak di sini. Semua bisa kok, start dari satu titik tuh pasti bisa gitu. Itu sih. Oke, tadi kita udah banyak berbincang mulai dari pengalaman pribadi, kemudian tadi kita udah berbincang dari segi hukumnya. Nah,
mungkin ini jadi pertanyaan penutup kali ya. Ya. Mungkin kira-kira bagaimana menurut Mbak Bibip dan juga Kak Yongki, bagaimana cara mendorong generasi muda agar tetap peduli, Menarik. kritis, kemudian juga berani untuk berpartisipasi, mau aktif ataupun mungkin hanya lewat media sosial, tapi itu kan semua sangat berdampak kepada kebebasan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kira-kira apa yang bisa Mbak Bibip dan juga Kak Yongki ini sampaikan kepada generasi muda untuk tetap peduli? Aku duluan gak ya? Oke. Biar gak lupa. Iya. Sebenarnya mirip. Tadi kamu nyebutin. Aku penasaran. Aku mau nanya. Aku kira salah satu yang penting itu bukan orang pintar, orang tahu banyak, tapi itu orang penasaran. Dari penasaran itu karena bisa unlock banyak question, jadi banyak tahu, jadi banyak belajar. Terus yang kedua itu setelah kamu penasaran, apa namanya ya? Dia itu ya tadi punya tanggung jawab buat menyadarkan orang lain. Jadi orang-orang yang udah tahu yang mungkin lebih mengerti. Misalnya Mbak Bibip misalnya, ini hukumnya begini. Mbak Bibip ngasih prinsipnya, ngasih akademiknya gitu. Teman-teman yang mungkin mahasiswa itu bisa membantu membahasakan. Jadi kayak mengkontekstualisasikan, menceritakan. Kalau kojol bahasanya begini, ke tukang sayur begini. Ini kenapa plastik naik misalnya 2000. Itu berasa loh. Itu berasa loh. Atau kayak bensin begini. Kenapa sih bahasanya bensin? Nanti kira-kira kebutuhan logistik, bahan pokok itu akan naik juga sebagai konsekuensi kenaikan bahan bakar. Kalau itu naik gimana? Akan lebih susah gitu menghidupi masyarakat. Tapi kan itu kan bahasa yang sederhana. Tapi gimana bisa di selip-selipin masuk ke lingkungan masing-masing gitu. Aku kira dua peran itu yang terkecil scope yang bisa kita mulai kembangin sih masing-masing tiap-tiap individu. Nanti kalau itu udah berkembang, teman-teman bisa berserikat, berkumpul sama teman-teman yang udah mulai sadar dan mau ada keberpihakan untuk bergerak, ntar ngumpul, tapi jangan ngumpul semua di satu tempat atau satu wadah. Kelompok kecil aja, kelompok kecil, diskusi, nanti antar kelompok bisa ngumpul, ada konsolidasi misalnya, ada mau gerakan sosial, gerakan politik, misalnya ada masalah udah gede, udah momentumnya ada, karena teman-teman tinggal, dan nggak harus semuanya barengan ya. Teman-teman bisa atur sendiri perannya mau apa. Nggak semua harus di lapangan. Ada yang mau kerja perawatan bisa, ada yang di logistik bisa, ada yang mau bantuin keluarga atau lingkungan teman-teman yang ketangkep, yang terdampak itu bisa. Mau berisik di udara bisa, mau berisik di dunia internasional. Misalnya ada yang bisa bahasa asing nih, coba aja beritain di sosmed gitu. Nanti biar antar negara. Jadi itu variatif banget. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari saya, kita ini semua connected gitu. Ini nggak mungkin kita hidup sendirian dan terisolasi kan, enggak. Jadi saya mau bilang, kenapa kita harus bersuara terus dengan segala macam tadi yang Yonggi bicarakan, metodenya bisa banyak. Pilih mana aja yang nyaman tapi bersuara. Karena kalau misalnya kita sampai pada titik yang demikian buruk, misalnya sekarang aja yang pada masih jadi mahasiswa, pikirin nanti lulus gampang nggak dapat kerja. Kalau datanya sih saya nggak tahu kalau pengalaman pribadi ya, tapi datanya menunjukkan sekarang susah banget cari kerja. Nggak kayak sebelum masa pemerintahan yang sekarang gitu. Dan susah dapat kerja, dan misalnya kalau mikirin tapi kalau saya sih gampang karena bapak saya punya apa misalnya gitu. Tapi kan kita ini semua connected. Kalau situasi negara ini udah makin buruk, mungkin kitanya tetap dapat kerja setelah lulus, tapi kita mungkin akan menghadapi situasi yang misalnya nggak tahu, harga-harga mahal sekali, kita makin susah dapat beasiswa misalnya kalau pengen sekolah lagi. Pikirin aja hal-hal itu, masa depan kita yang dipertaruhkan. Dan kita semua connected, mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kita, dan mungkin nanti anak cucu kita. Nggak jauh loh. Mungkin banyak yang merasa pokoknya gue mikirin aja yang penting guenya gimana gitu. Tapi buat saya, karena kita semua connected, nggak mungkin ada hal-hal, apalagi keputusan politik di level negara yang nggak akan punya dampak ke kita langsung. Everything is political. Harga air ini, harga kacamata saya, semuanya itu semua adalah sesungguhnya dampak dari keputusan politik. Gaji, pajak, pajak, untuk fasilitas apa? Emang balik ke kita. UKT di kuliah ini mahal. Makin nggak bisa aksesibel untuk kuliah-kuliah di PTN aja udah makin mahal gitu. Gitu sih. Iya, jadi ya itu sih kayaknya kalau misalnya
apa ya yang bikin orang biar bisa lebih banyak yang speak up dan segala macam, menurut saya di situ tuh. Pikirin bahwa ini semuanya nih everything is political. Yes. Kalau kita nggak berjuang untuk mengubah situasi politik, kita akan dapat yang jelek-jelek terus. Dan kalaupun nggak kena kita secara langsung karena semuanya connected, kita juga at some point akan kena. Mungkin harga apa, mungkin UKT dan seterusnya. Dan aku jadi kayak Koji yang kabar aku. Oh iya. Dia pernah bilang kan, ini mah orang-orang yang privilege yang belum keganggu banget nih. Memang mereka masih nyaman, ya oke lah, mereka masih stabil. Mereka nggak tahu aja, teman-teman yang di depan, yang di frontnya, yang sekarang tangkap-tangkapin, yang sekarang terdampak, itu jadi bempernya mereka, yang mereka yang protes, seolah-olah, udah ada kok yang protes gitu. Padahal ini lagi ditangkap-tangkapin nih, lagi digeles semua nih sama kekuasaan. Mereka nggak tahu aja, yang mungkin masih nyaman atau nggak bermaksud nakuti atau menyalahkan, tapi menyadarkan, nanti akan ada waktunya kalian yang terdampak. Dan nanti siapa kalau nggak ada di frontline, kalau nggak saling support dari sekarang, nanti udah terlambat, kalian terdampak, terus bisa apa? Oke, berarti kita perlu menyadarkan bahwa memang setiap keputusan politik, setiap aktivitas politik itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi di kondisi masyarakat itu sendiri ya. Oke, jadi ini mungkin terakhir banget. Boleh mungkin dari Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi sampaikan satu pesan kepada penonton kita hari ini. Mau satu kalimat, satu paragraf juga boleh. Boleh disampaikan kepada pendengar. Supremasi sipil, bukan supremasi mahasiswa, bukan supremasi buruh, bukan supremasi kelompok-kelompok, supremasi sipil. Kita cuman punya satu sama lain. Kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya gandengan politik, kita nggak punya antek-antek asing itu. Mana? Kalau aku agen asing, bawa aku keluar. Aku berarti sudah ketahuan dong, gitu. Misalnya gitu kan. Kalau gue beneran dituduh agen asing gitu misalnya, ya gue pasti dicabut lah gitu. Anggapannya gitu. Supremasi sipil. Udah kaya mungkin kita sekarang. Iya, sekarang aku udah di penempatan di mana gitu kan, lagi pemantauan, lagi kerja intelijen. Tapi kan bukan, anak sini, gede di sini, hatinya di sini buat Indonesia bareng. Indonesia as negara, bukan pemerintahan. Bukan pemerintahan, itu beda. Pemerintahan as manajerial itu beda. Kalau dari aku itu. Supremasi sipil. Ya. Kalau Mbak Bibip sendiri? Kalau aku mungkin akan pilih satu kata, organize. Yes, organize. Jadi kita tuh kayak lagi di perahu yang berguncang-guncang. Kita harus berpegangan erat, organize ourselves. Tapi sebenarnya maknanya kan kita disiplin dalam berlawan. Kalau misalnya demo aja misalnya disiplin, kita perlu banyak menganalisis untuk tahu ini sebenarnya what's going on. Jangan langsung telan aja narasi, soalnya gila banget nih. Ini industri demokrasi soalnya. Terus juga kita bangun supaya jaringan kita makin kuat. Gitu. Jadi itu sih yang paling penting menurut saya, organize. Organize. Itu sama yang kayak infrastruktur tadi, yang dari kecil itu sebenarnya basically organize, organisir. Jadi teman-teman ada teman dialog, terus berkembang jadi kritis gitu. Itu sih. Tadi ada dua, supremasi sipil dan organize. Oke. Dari kalian ada nggak? Sebagai teman-teman. Dari kita semangat menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oke. Kalau dari saya sendiri, jauhkan eksklusivitas, tingkatkan inklusivitas. Nice. Jadi mungkin segitu aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Mbak Bibip dan juga Kak Yonggi atas waktu, pengalaman, dedikasinya, refleksinya yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga diskusi hari ini dapat memperkaya wawasan kita, bisa menyadarkan wawasan kita juga. Dan juga yang paling penting, ini itu sebagai pengingat kita bahwa semua dialog, semua kebebasan berpendapat itu adalah penting untuk membangun Indonesia ini supaya Indonesia kita bisa diperbaiki dan juga bisa semakin maju. Sayang Indonesia kok. Bukan benci, enggak mengkritik pemerintah kebijakan, iya. Tapi bukan Indonesia. Kita sayang, itu adalah tanda sayang kita. Betul, kita makanya peduli nih, ini cara ngerawat Indonesia. Oke. Jadi saya Muhammad Saiful Rahman. Saya Aisyah Latifah Indra. Oke, selaku moderator dan juga narasumber yang sudah hadir pada hari ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.